Hey yo guys, welcome home to online service Youth and Teens GKA Gloria Surabaya. Teman-teman, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Andre Tunggal. Tentunya firman Tuhan ini akan menggelitik kita, mencerahkan kita, mengingatkan kita, siapa sih yang sekian lama fokus dan subjek yang kita bela-belain. Dan pada hari ini, biar kita lebih fokus kepada Tuhan, saya mengajak kita semua teman-teman, mari kita bangkit berdiri, kita mengarahkan hati, pikiran, jiwa kita kepada Tuhan. Dengan meyakini bahwa ibadah kita pada saat ini, kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Bapa, hanya kepada Engkau kami mau percaya, karena Engkaulah tempat perlindungan, dan Engkau yang memberi kekuatan di dalam kesesakan. Dan sekarang kami hadir untuk menyembah-Mu Tuhan. Mari kita bersama mau pujikan Yesus, padamu ku berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kesempatan pada hari ini. Kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya berkat-Mu tercurah atas masing-masing kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita dengan lebih semangat lagi mau bersorak dan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja pemenang. Mari kita bersama nyanyikan bersorak. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, pendamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa.
Hanya dalam-Mu Tuhan kutemukan kasih sejati, kasih yang tak berkesudahan dan melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kini ku bawa hidupku sebagai sebuah persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu. Telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalam-Mu, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalam-Mu, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia,
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Sampai Akhir Hidupku.
Shalom teman-teman, senang sekali bisa ada di tengah-tengah teman-teman meskipun secara virtual karena kita masih belum bisa ibadah secara tatap muka ya. Tetapi senang bisa hadir di tengah-tengah teman-teman semua dalam persekutuan, dalam ibadah di hari ini. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Andre. Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu, tapi sebagian juga belum tahu ya. Saya pelayanan di Jakarta, tetapi juga saya pelayanan di sosial media di channel YouTube Andre Tunggal ya. Teman-teman mungkin yang bergumul dengan iman Kristen atau bahkan mungkin merasa diri teman-teman bingung dengan berbagai macam pertanyaan di dalam iman Kristen, teman-teman mampir di channel saya, mungkin siapa tahu teman-teman akan menemukan jawaban di sana. Tetapi hari ini teman-teman kita akan sama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan yang menarik ya. Dying for something worth to die for. Ini satu tema yang diberikan kepada saya untuk sama-sama kita renungkan. Sebelumnya, saya mengajak kita untuk semua berdoa. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa, teman-teman. Bapa di sorga, kami rindu supaya hari ini kami betul-betul dipersatukan Tuhan di dalam persekutuan ibadah di harinya Tuhan ini. Kami berdoa untuk setiap kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang bersekutu. Kami rindu biar firman-Mu kali ini mengubahkan hati kami, menolong kami, supaya kami menemukan kebenaran yang akan mengubahkan kami, kebenaran yang akan menolong kami untuk mengalami hidup yang diubahkan Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Roh Kudus Engkau bekerja kepada setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, melampaui segala tempat dan batas. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke, teman-teman, kita akan sama-sama melihat satu bagian firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 16-18. Teman-teman bisa lihat di layar masing-masing. Kita baca sama-sama. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini, teman-teman. Nah, ketika saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya tiba-tiba jadi teringat satu film, teman-teman. Filmnya seperti ini. Nah, nggak tahu berapa banyak dari teman-teman pernah nonton film ini. Tebak judulnya apa? Oke, beberapa teman-teman yang suka nonton film pasti udah tahu. Judul film ini adalah Train to Busan, ya. Train to Busan. Nah, teman-teman, nggak tahu berapa banyak dari teman-teman penggemar Korea di sini. Saya bukan salah satunya, tetapi saya tertarik sekali dengan ide cerita dari Train to Busan ini. Ini menceritakan tentang seorang ayah, single father gitu ya, karena dia bercerai dengan istrinya, lalu kemudian dia punya seorang anak perempuan. Nama sang ayah atau pemeran pria utama dalam film ini adalah, kalau nggak salah namanya Suk-woo ya. Suk-woo ya. Lalu anaknya itu namanya Su-an ya. Nah, si Suk-woo ini diceritakan di dalam film ini adalah seorang pria yang bekerja dengan sangat keras sekali. Bahkan cenderung dia adalah seorang workaholic. Apa itu workaholic? Orang yang gila kerja. Jadi pagi sampai malam kerjaannya tuh bekerja. Karena itu yang menjadi prioritas hidupnya. Nah, diceritakan dalam film ini di awal-awal, teman-teman, kalau teman-teman udah nonton mungkin bisa ingat-ingat. Jadi diceritakan bahwa anaknya ini, si Su-an ini ulang tahun, teman-teman. Dan waktu ulang tahun, si Suk-woo ini membelikan hadiah, ya. Dan dia membelikan hadiah sebuah konsol video games Nintendo Wii. Kalau teman-teman tahu ya, Nintendo Wii. Nah, waktu dia beli itu, dia kasih kepada anaknya, ya, berharap anaknya senang. Ketika anaknya buka kadonya, anaknya bingung. Loh, ini kan tahun lalu papi kasih aku hadiah yang ini, hadiah yang sama. Hah, dia kaget, teman-teman. Dia lupa bahwa tahun lalu dia kasih hadiah yang sama. Nah, ini menunjukkan bukannya berarti papanya pelupa, bukan, tetapi saking karena papanya ini gila kerja, sampai dia lupa bahwa dia pernah kasih hadiah yang sama ke anaknya. Dengan kata lain, kita mau
film ini mau kasih tahu bahwa saking karena ayahnya ini mengutamakan pekerjaan, dia lupa keluarganya, dia lupa anaknya juga. Nah, teman-teman, di dalam cerita ini menarik sekali diceritakan bahwa dia karena merasa bersalah, dia akhirnya mau mengajak anaknya ketemu mamanya, ya. Akhirnya mereka, singkat cerita, mereka naik ke kereta dan kereta itu akhirnya dipenuhi zombie, ya. Nah, tetapi teman-teman, di dalam cerita film ini dikisahkan bahwa pelan-pelan Sukwo ini akhirnya mengalami perubahan. Yang tadinya dia gila kerja, kerjaannya tiap hari itu pokoknya bekerja, memikirkan pekerjaan. Akhirnya lama-lama dia mengutamakan dari prioritasnya kerjaan menjadi prioritasnya tuh anaknya. Bahkan dia berusaha untuk menjaga anaknya dari berbagai macam mara bahaya zombie-zombie yang ada, teman-teman. Bahkan dia lari, dia bawa anaknya dan dengan sekuat tenaga. Bahkan sampai pada terakhir ending film ini ketika si Sukwo ini terinfeksi zombie, digigit zombie karena dia berusaha melindungi anaknya. Dan ketika akhirnya racun dari zombie itu masuk ke tubuhnya si Sukwo ini, dia ketika dikisahkan bagaimana dia itu ketika berubah menjadi zombie, dia tersenyum, teman-teman. Dan di dalam senyum itu, dia cuma ingat satu memori. Memori itu adalah ketika dia gendong anaknya waktu masih bayi. Teman-teman, film ini menceritakan kepada kita, mengingatkan kita, apa sih yang seharusnya kita kejar di dalam hidup. Pada akhirnya, pekerjaan, uang, dan sebagainya itu tidak akan menjadi sumber dari kesenangan atau damai sejahtera dalam hidup. Nah, kira-kira filmnya mau cerita gitu. Film ini mau bilang bahwa pada akhirnya orang yang engkau kasihilah yang seharusnya engkau bela, engkau utamakan. Ya, dalam hal ini dia utamakan anaknya. Nah, oke, cukup kita ngomongin soal film, teman-teman. Tapi film ini ingin kasih tahu sama kita tentang sebuah kebenaran yang penting sekali. Bahwa kadangkala di dalam hidup kita tuh asik ngejalanin hidup tanpa kita ingat bahwa tujuan kita atau prioritas kita yang sesungguhnya itu seperti apa. Teman-teman, kadang-kadang kita menjalani hidup asal hidup. Dan disitulah kelihatan bahwa sebenarnya kita sedang menjalani hidup yang seperti apa. Seorang bernama Anna Diller, dia mengatakan begini, "The way you live your days is the way you live your life." Bagaimana kamu menjalani kehidupan keseharian kamu adalah bagaimana kamu menghidupi hidup kamu. Teman-teman, pertanyaan tentang bagaimana menghidupi hidup kita itu mungkin susah kita jawab. Tetapi kalau kita lihat jadwal hidup kita nih dari pagi sampai malam sampai tidur, kita ngelakuin apa aja, itu kelihatan kita hidup untuk itu. Sama seperti si Sukwo tadi, dia hidup untuk kerja dan dia lupa ternyata bekerja bukan yang paling penting, anaknya yang lebih penting, begitu. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Teman-teman tentu belum bekerja, ya kan? Tentu teman-teman belum masuk kantor, ya kan? Tetapi apa yang teman-teman lakukan setiap hari itu akan menunjukkan bahwa untuk itulah teman-teman hidup. Mungkin ada yang bilang sama saya begini, kok gua mah kerjaannya sekolah dari pagi sampai siang sampai malam, ya udah gua hidup untuk sekolah. Oke, mungkin bisa dibilang masuk akal, tetapi bukan itu maksud saya. Tapi kalau misalnya teman-teman lagi nganggur, ngapain? Lagi boring, ngapain? Ya kan? Nah, prioritas kita kelihatan dari bagaimana cara kita hidup. Bentar-bentar buka HP, bentar-bentar main game, bentar-bentar liatin TikTok, ketawa-ketawa begitu kan ya. Bentar-bentar kita cuman kerjanya cuman begitu-begitu doang. Sehingga kalau teman-teman tahu istilah ini, anfaedah gitu ya, tidak berguna, tidak bermanfaat. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman, lebih banyak waktu hidupmu kau habiskan untuk yang berfaedah atau anfaedah? Nah, itu pertanyaannya. Nah, teman-teman, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita menghidupi kehidupan yang berbeda dengan kehidupan orang dunia yang menjalani kehidupannya dengan tidak berfaedah, teman-teman. Kalau kita perhatikan ayat firman Tuhan yang kita baca ini, penting sekali mengingatkan kepada kita bahwa kita jangan sampai hidup egois, teman-teman.
Jangan sampai kita hidup ini hanya untuk memuaskan keinginan diri kita sendiri, melakukan sesuatu yang tidak berfaedah. Di dalam ayat yang ke-14, ini konteks dari ayat yang tadi kita baca ya. Di situ dikatakan, Yohanes menuliskan, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Perhatikan ini teman-teman, kita berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dan ditunjukkan dalam apa? Ditunjukkan dalam ketika kita mengasihi saudara kita. Ini menarik ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Wow. Teman-teman, Yohanes mengatakan kepada kita tentang dua kontras. Kontras yang pertama yaitu hidup, kontras yang kedua yaitu maut. Hidup dan maut ini bedanya kelihatan bukan apa? Bukan yang satu api neraka begitu ya, yang satu emas-emas, bukan. Beda antara hidup dengan maut itu terlihat dari cara hidup orang-orang yang menghidupi kehidupan, entahkah hidup atau maut. Bedanya ada di mengasihi, bedanya ada di cara hidup mengasihi atau tidak. Logikanya seperti ini. Kalau orang yang hidup tidak mengasihi, egois, apa-apa untuk dirinya sendiri, maka Yohanes mengatakan orang ini hidup di dalam maut. Tetapi orang yang menghidupi kehidupan yang sesungguhnya adalah orang yang hidup di dalam kasih. Kasih kepada orang lain tentu saja. Nah teman-teman, kenapa sih penulis Yohanes ini mengatakan bahwa bedanya ada di mengasihi orang sama tidak mengasihi orang? Ini lagi ngomong tentang kesaksian hidup teman-teman. Ini lagi ngomong tentang apa yang bisa kita lakukan sebagai ciptaan baru di dalam Yesus. Karena itulah teman-teman, di dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan begini. Demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wow, ini menarik ya. Menariknya adalah Yohanes mengatakan bahwa dasar dari orang Kristen itu mengasihi adalah Yesus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita sehingga kita pun wajib untuk mengasihi. Inilah alasan kenapa kita harus mengasihi orang. Inilah alasan kenapa kita harus hidup berbeda dengan orang lain di luar sana yang hidup hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah teman-teman, orang yang mengalami kasih Tuhan akan mengasihi orang lain pula. Makanya di ayat tersebut dikatakan, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Teman-teman, pasti teman-teman suka baca atau mungkin nonton Naruto, ya? Mungkin teman-teman sebagian nonton, sebagian enggak ya. Tetapi kisah ini menjelaskan kepada kita tentang dua orang sahabat, Naruto dan Sasuke ya. Naruto dan Sasuke ini dua orang yang punya karakter berbeda. Naruto lebih ceria, Sasuke lebih pendiam, tertutup. Karena dia punya masa lalu yang buruk, Sasuke. Naruto juga punya masa lalu yang buruk. Tetapi Naruto memilih untuk tidak menghidupi kehidupan yang negatif. Dia hidup ceria, bahkan dia ini menyatakan sayang, kasih dia, persahabatan dia kepada Sasuke. Sasuke yang tadinya tertutup, pendiam, tidak mau terbuka, akhirnya pelan-pelan melihat bahwa seorang sahabat sejati dari dalam diri seorang Naruto. Nah, kisah Naruto dan Sasuke ini menunjukkan kepada kita bahwa kasih itu adalah sebuah senjata yang ampuh loh buat kita. Kita masakan kalah sama Naruto. Kita masakan kalah sama tokoh fiksi gitu loh. Tetapi masalahnya adalah memang kita mesti akui bahwa dunia ini adalah dunia yang suka mementingkan dirinya sendiri. Lo tahu dari mana? Lah iya, ketahuan. Di dalam ayat yang ke-17, Yohanes mengatakan begini. Barang siapa punya harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam hatinya? Yohanes tunjukin kepada kita bahwa pada zaman itu ada kok orang yang menyebut dirinya Kristen tetapi menutup pintu hatinya. Jadi pada zaman itu ada orang yang punya kekayaan tapi kikir,
gitu loh, pelit, tidak mau berbagi kepada orang. Yohanes bilang, orang yang kayak gitu, masa iya ada kasih dalam dirinya? Nah, menarik ya. Nah, teman-teman, mungkin kita bertanya sekarang, bagaimana caranya kita menutup pintu hati kita? Bagaimana caranya saya menutup pintu hati? Oke, isu saya mungkin saat ini bukan saya punya harta atau nggak punya harta, tapi kok gue mau tanya dong, gimana caranya gue tutup pintu hati? Nah, satu hal yang saya perhatikan, ya, yang saya perhatikan akhir-akhir ini adalah orang sering menutup pintu hati dengan ketika dia cuek sendiri atau asik dengan dirinya sendiri. Teman-teman, hari ini coba perhatikan, kita semua asik dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena dunia ada di genggaman tangan kita. Your phones, your gadget, gawai kamu gitu loh, tablet, Mac, apapun lah itulah, ngomong aja lah gitu dah. Itu semua ada di sana. Kamu boring, kamu tinggal pencet, buka TikTok, asik lihat orang joget-joget kan. Kamu boring, kamu tinggal buka YouTube, kamu bisa nonton. Kamu boring, kamu tinggal main game langsung di situ. Teman-teman, tanpa sadar, kita tidak siap menghadapi atau kita keluar dari garis nyaman kita. Kita nggak suka boring, kita langsung main HP. Ketika kita lihat, mau nyapa sama temen, tapi awkward, aneh, kita akhirnya mengalihkan diri, kita buka HP. Itu loh artinya menutup pintu hati. Kita tahu apa yang baik, kita tahu apa yang benar. Yang benar adalah, yuk, kamu tunjukin care buat teman kamu. Yang baik adalah, yuk, kamu tunjukin kasihmu kepada orang. Tapi kita nggak mau, kita mau cari nyaman sendiri. Akhirnya apa? Kita egois. Coba perhatikan hari ini meeting virtual kita. Entahkah Zoom, atau entahkah misalnya Google Meet. Coba lihat, kalau di layar kelihatan ya orang muncul semua video. Coba, saya jamin gitu loh, di meeting virtual kita, entah di KTB atau di ibadah atau di mana, kita tutup kamera, betul nggak? Kenapa? Karena kita pengen punya privacy, kita asik dengan diri sendiri. Kadang-kadang sambil teman-teman menyaksikan ibadah ini, mungkin ada yang lagi main game, lagi asik dengan dirinya sendiri. Ya nggak? Itu loh menutup pintu hati. Itu loh bagaimana kita itu nggak kepengen untuk kita mau cari nyaman doang gitu. Coba lihat pembina kamu atau mungkin pengurus ya di persekutuan ini. Mereka tuh ngomong sampai mulut berbusa supaya yang lain aktif. Ayo dong buka kameranya dong, supaya ini dong gitu. Ayo dong gitu. Mereka capek-capek, kita nggak mau capek. Kenapa? Karena kita egois. Karena kita nggak mau ikutan awkward gitu. Kita nggak mau. Padahal kalau semua orang kayak begitu, bagaimana mungkin komunitas ini bisa menjadi atau menyatakan kasih? Kalau semua orang cuma mau peduli dengan dirinya sendiri. Kalau semua orang cuma mau asik dengan dirinya sendiri. Kadang-kadang gak masalah lah kita menyapa orang terlebih dahulu. Gak masalah dong kalau misalnya kita melakukan yang baik terlebih dahulu kepada orang lain. Coba lihat, kita seringnya mau diservis, bukan menservis. Kita maunya disapa, bukan menyapa orang. Kita maunya dilayani, bukan melayani. Dan ini yang Yohanes tegur. Kalau engkau pengikut Yesus, maka engkau harus melayani, bukan dilayani. Engkau harus menyapa, bukan disapa. Engkau harus mengasihi orang, bukan cuma minta dikasihi. Kalau kamu pengikut Yesus, kamu jangan tutup pintu hatimu. Dan kamu harus menyatakan kasih kepada semua orang. Karena dengan demikian Yesus bilang, bahwa engkau adalah garam dunia, engkau adalah terang dunia, supaya semua orang yang melihat perbuatanmu yang baik memuliakan Bapa di sorga. Di ayat yang ke-18 Yohanes mengatakan begini, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Pertanyaannya adalah, maukah teman-teman mengasihi bukan cuma di mulut, tetapi di dalam action, di dalam sikap yang nyata, di dalam tindakan yang nyata. Hari ini, teman-teman di sekelilingmu butuh kasih Tuhan. Sekelilingmu butuh kasih Yesus. Orang tuamu
yang mungkin saat ini sedang lagi cuci piring. Mereka butuh kasih Tuhan. Tunjukkan kasih itu dengan membantu mereka cuci piring, membantu mereka nyapu-nyapu, membantu mereka tunjukkan rasa hormat. Mereka butuh kasih Tuhan. Hari ini pembantumu di rumah mungkin yang ada pembantu, dia butuh kasih Tuhan. Tunjukkan rasa care kamu kepadanya. Hari ini teman-teman kamu butuh kasih Tuhan. Tunjukkan kasih itu kepada mereka. Karena firman Tuhan janji bahwa dari kasih yang kita tunjukkan, mereka melihat Tuhan. Semoga teman-teman hidupmu berarti. Bukan hanya sekadar hidup yang menjalani hidup serampangan, ngasal, suka-suka saya, asik dengan diri sendiri. Tetapi hidupmu berarti di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain. Saya berdoa, Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan. Kami rindu supaya firman-Mu ini berbicara dengan lantang dalam hati kami, mengubahkan kami supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya setiap anak-anak-Mu di saat mereka menyaksikan ibadah ini, firman Tuhan ini, Tuhan bekerja, ubahkan hati mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menghidupi kehidupan yang berarti di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa sekali lagi, mohon kasih karunia-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati teman-teman. Kita ketemu di lain kesempatan. God bless you. Terima kasih kepada penginjil Andre Tunggal untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Kami juga mau mengucapkan terima kasih untuk setiap teman-teman dari SMA Gloria yang sudah melayani melalui ibadah kita pada hari ini. Mari teman-teman, kita mau bersatu kembali dalam doa. Kita akan mendoakan beberapa pokok doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan-Mu, kekuatan-Mu, penghiburan-Mu. Ketika kami menjalani hari-hari kami, hari-hari yang kami tahu ini tidak mudah. Hari-hari yang sulit, hari-hari yang penuh tantangan. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu hadir bersama-sama dengan kami. Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk setiap teman-teman kami yang mungkin sedang bergumul dalam pekerjaannya, dalam studinya. Kiranya Allah yang sama, Allah yang terus menyertai kami. Engkau juga yang terus menyertai kami, menolong kami, memberikan kepada kami penghiburan dalam masa-masa sulit kami. Khususnya setiap kami yang bergumul untuk menentukan kemana kami akan melangkah selanjutnya. Mungkin itu kuliah, mungkin itu studi, ataupun itu pekerjaan. Kiranya Tuhan sendiri juga yang memberikan hikmat, sehingga kami pun dapat memilih dengan tepat. Kami boleh bergumul bersama-sama dengan Tuhan, dan pada akhirnya kami pun boleh menikmatinya bersama-sama dengan Engkau. Bapak, kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu dalam situasi seperti ini, situasi yang tidak mudah. Banyak gejolak, baik itu secara politik maupun secara ekonomi. Kiranya Tuhan sendiri juga yang memberikan hikmat kepada para pemimpin negara kami. Kami juga berdoa untuk kota kami, di mana kami tinggal. Kiranya Tuhan juga menyertai para pemimpin negara, sehingga mereka pun boleh melakukan tugas mereka dengan baik, tanggung jawab mereka dengan baik untuk kepentingan rakyat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari teman-teman sekalian, bersama dengan setiap umat percaya di segala tempat dan zaman, kita mau menyatakan pengakuan iman kita. Jemaat remaja dan pemuda GKA Gloria, kepada siapakah engkau percaya? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Untuk merespon firman hari ini, mari kita nyanyikan sekali lagi sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu dan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap kita menghadap hadirat Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan bersama-sama berdiri menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih yang agung, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah keselamatan yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penyertaan topangan yang sempurna dari Allah Roh Kudus akan membekali, menyertai, menopang seluruh kehidupan kita mulai dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang terkasih, kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kita juga sudah melewati puji-pujian menyembah Tuhan, dan kita juga bersama-sama sudah berdoa bagi pokok-pokok doa yang kita telah doakan tadi. Teman-teman, saya berharap di hari perhentian ini kita semakin dekat kepada Tuhan dan selalu jaga kesehatan, selalu ingat bahwa semua adalah dari Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Happy Sunday, sampai jumpa di dalam online service berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.